Sunday buat kalian yang ada di rumah. Jangan lupa ibadah online ya hari ini. Gimana nih kabar kalian? Kakak harap kita semua sehat-sehat aja ya. Dan kakak mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kalian semua. Nah, sedikit ada yang beda tahun ini karena kita nggak ngerayain Paskah bareng. Tapi kakak percaya itu tidak menghalangi setiap kita untuk bisa memaknai arti Paskah yang sesungguhnya. Tanpa berlama-lama, kakak langsung masuk ke materi konser kita hari ini. Nah, kakak mau bahas tentang COVID-19 atau persiapan menjelang akhir zaman. Kita tahu ya, saat ini kita lagi terserang wabah virus COVID-19 yang banyak menyerang berbagai negara. Ternyata setelah didata, COVID-19 ini menyerang lebih dari 195 negara, termasuk Indonesia khususnya. Bahkan tercatat kasus yang positif COVID-19 itu lebih dari 500.000 kasus dengan jumlah kematian lebih dari 212.000 secara global. Bahkan Indonesia termasuk ke dalam negara kedua yang angka kematiannya tertinggi banget. Miris banget ya, kita ngelihat bahwa karena virus sekecil ini jadi pandemi yang luar biasa buat banyak negara. Bahkan data yang terupdate saat ini, Minggu 19 April, untuk kasus positif COVID-19 itu ada sekitar 6.575 dengan jumlah kematian 582 dan jumlah yang sembuh ada 686. Kita tetap terus berdoa ya, semoga pasien yang sembuh itu semakin banyak, yang meninggal juga nggak meningkat, dan setiap kasus positif corona ini tidak terus meningkat, biar semua keadaannya bisa cepat pulih kembali. Nah, kita buka ayatnya yuk di Lukas 21 ayat 26. Kita baca bareng-bareng ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, di ayat ini dibilang bahwa hari-hari ini dunia sedang tergoncang. Dengan apa? Dengan satu virus kecil yang bahkan kita sendiri nggak bisa melihat virusnya segimana. Bahkan virus ini harus dilihat langsung oleh mikroskop, baru kita bisa tahu virusnya segede apa. Dan hari-hari ini banyak orang-orang yang takut keluar rumah karena takut kena virus corona. Tapi sebagai anak Tuhan kita nggak boleh takut. Karena kenapa? Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari virus apapun yang ada di dunia ini. Akibatnya, karena virus yang kecil ini mengakibatkan dampak yang luar biasa menyerang semua sektor-sektor yang ada dalam sebuah negara. Contohnya kita ngambil di negara Indonesia aja nih, ada dampak-dampak COVID-19 yang menyerang, pertama kerohanian. Kita nggak pernah kebayang kalau hari ini kita ibadahnya online. Yang biasa kita pergi ke gereja, yang biasa kita mungkin melayani di gereja, tapi hari ini kita ibadah online via laptop, via komputer, via handphone. Sedih banget, jujur kakak sedih banget karena yang biasa kakak juga melayani di gereja, tapi karena wabah COVID-19 ini kita harus stay di rumah, kita harus ibadah di rumah. Yang kedua, dampak lewat pendidikan. Kalian sekarang belajarnya di rumah atau school from home. Yang biasa kalian ketemu teman kalian, tapi kalian sekarang disuruh belajar di rumah. Bahkan sampai batas waktu yang mungkin belum tentu kapan masuknya. Kalau misalnya lewat aspek keuangan atau ekonomi, semua pegawai harus WFH atau work from home. Bahkan akibatnya semua pekerjaan itu memang harus di remote di rumah. Dan ada juga sektor-sektor yang lain yang harus memphk-kan karyawannya akibat dampak COVID-19 ini. Ketika kakak dengar berita banyak perusahaan-perusahaan yang memphk karyawannya, kakak sedih banget. Kenapa? Karena ketika mereka di PHK, mereka nggak punya mata pencaharian, mereka nggak punya kerjaan lagi. Gimana nasib keluarga mereka di rumah? Gimana nasib anak mereka di rumah? Di sektor politik khususnya, kita bisa lihat tatanan dunia politik sekarang semakin baru. Semua anggaran, semua fokus Indonesia, negara Indonesia khususnya, itu difokuskan untuk COVID-19, untuk menyelesaikan atau meminimalisir penyebaran COVID-19 yang ada di negara kita saat ini. Sungguh dampaknya sangat
sangat signifikan banget menyerang sebuah negara akibat virus COVID-19 ini. Nah, kita baca lagi ayatnya di Daniel 11 ayat 35. Kita baca bareng-bareng ya. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Nah, dari ayat ini Tuhan mau melakukan penyaringan, pemurnian, supaya Tuhan mau lihat segimana kesungguhan hati kita di masa-masa yang saat ini nggak mudah, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang banyak orang mengeluh akibat virus COVID-19 ini, karena mereka terkena dampak yang cukup besar akibat virus COVID-19 ini. Di masa-masa sekarang Tuhan mau lihat dan selidiki setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Satu kali saat kakak saat duduk pagi lewat ibadah harian yang biasa kakak jadikan sebagai bahan renungan saat teduh, Roh Kudus tiba-tiba ingatkan kakak satu ayat. Kita buka ayatnya di Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pas kakak saat teduh itu, kakak langsung nanya sama Tuhan, maksudnya apa sih dari ayat ini? Ternyata ketika kakak merenungkan ayat ini, kakak teringat ayat ini pernah dipakai 2 tahun yang lalu ketika gereja kakak mengambil tema unshakable atau tidak tergoncangkan, yang dimana ayat Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 ini menjadi ayat dari subtema dari unshakable tersebut. Dan ketika kakak lihat hari ini, ayat ini sungguh-sungguh sangat memberikan pesan yang luar biasa buat kakak. Secara gak langsung, dari 2018 sampai 2020 sampai hari ini, Tuhan sudah mempersiapkan kakak secara pribadi untuk tetap kuat, untuk tetap teguh, untuk tetap tidak tergoncangkan ketika mungkin mengalami masa-masa yang sulit, terutama masa-masa sekarang, masa-masa kita menghadapi virus COVID-19. Kakak benar-benar dapat pelajaran yang luar biasa dari ayat ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita persiapkan supaya kita tetap kuat dan tetap berserah sama Tuhan dalam masa-masa virus COVID-19 ini? Kakak akan memberikan 3 poin buat kalian. Yang pertama, kesiapan roh. Yang kedua, kesiapan jiwa. Yang ketiga adalah kesiapan tubuh. Dari 3 poin ini kakak akan bahas satu-satu. Kakak akan bahas poin yang pertama, kesiapan roh. Apa maksud dari kesiapan roh? Kesiapan roh ini berarti kita mempersiapkan hati kita untuk bisa berserah sama Tuhan, untuk bisa berdoa sama Tuhan, menaikkan setiap apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Kita baca ayatnya, ada di Roma 8 ayat 26. Kita baca bareng-bareng ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lewat ayat ini kita belajar bahwa ketika kita nggak bisa berdoa, bahkan ketika kita nggak tahu harus doa apa, serahin semuanya sama Roh Kudus. Minta Roh Kudus bantu kita untuk cepat bilang semua apa yang kita rasakan saat ini, keluhan kita, masalah kita. Karena kakak percaya Tuhan adalah pribadi yang setia. Dia mau mendengarkan setiap seruan doa kita. Yang kedua, kesiapan
jiwa. Maksud dari kesiapan jiwa berarti kita mempersiapkan jiwa kita, mental kita, hati dan pikiran kita, supaya di masa-masa yang nggak mudah ini, di masa-masa krisis saat ini, kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita. Bahwa Tuhan bilang kita supaya jangan takut tentang apapun juga, apapun masalah kita. Tuhan mau kita berserah sama Tuhan. Kita baca ayatnya, ada di Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita baca ayat yang lain lagi. Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 27. Kita baca bareng-bareng ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di ayat ini jelas dibilang bahwa Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita banyak masalah, Tuhan akan memberikan jawaban buat kita. Dan di Yohanes 14 ayat 27 ini bilang jelas, jangan takut dan jangan gentar. Karena kenapa? Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun, termasuk dari virus COVID-19. Nah, poin yang ketiga, yaitu kesiapan tubuh. Maksud dari kesiapan tubuh ini adalah di mana kita bisa mempersiapkan tubuh kita dalam masa-masa yang sulit ini, dalam masa-masa yang gak mudah ini. Kita bisa mempersiapkan tubuh kita sehingga kita tetap bisa kuat dan kita tetap bisa menghadapi setiap virus COVID-19 ini. Kita baca ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 27. Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita melatih tubuh kita untuk tetap memberitakan Injil, untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang banyak, kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap memberi semangat kepada orang lain, kita bisa memotivasi orang lain sehingga mereka juga boleh tetap kuat di masa-masa yang gak mudah. Nah, dari 3 poin ini aku dan kakak berikan kesimpulan dari sharing kakak hari ini. Dari 3 poin ini, pertama yang harus kita persiapkan sebagai anak Tuhan yaitu hidup kudus. Seringkali mungkin kita hidupnya gampangan, seringkali kita menyia-nyiakan hidup kita, dan ketika masa-masa virus COVID-19 ini muncul, kita baru sadar, oh iya ternyata selama ini saya banyak menyia-nyiakan waktu, saya kurang bijaksana dalam mengatur hidup saya. Yuk sama-sama kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, menyalipkan keinginan daging. Nah, kita sebagai manusia tidak menutup kemungkinan kakak sendiri juga punya yang namanya kedagingan. Tapi jangan pernah kita membiarkan kedagingan kita itu menghambat hidup kita, terutama menghambat pertumbuhan rohani kita sama Tuhan. Seringkali kita masih kurang bijak dalam mengatur setiap keinginan-keinginan daging kita. Contoh, mungkin kita ketika kita berkelimpahan, kita mau beli apa aja yang kita mau. Padahal ketika kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal, kita bisa menggunakan setiap uang kita dengan baik. Coba kalau kita lihat di luar sana, banyak orang-orang yang jauh di bawah kita keadaannya, secara keuangan, secara materi. Tapi bersyukurlah kita hidup diberkati oleh Tuhan. Kita tetap hidup dengan baik, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa sekolah. Yuk sama-sama belajar untuk menyalipkan keinginan daging kita. Yang ketiga, pola hidup sehat. Nah, ini penting banget. Seringkali kita disuruh hidup sehat, tapi kenyataannya kita nggak hidup sehat. Contohnya gimana kak? Kalian punya asam lambung, tapi kalian makannya pedas, asam, itu nggak bagus buat hidup kalian. Yuk sama-sama belajar pola hidup yang sehat. Jam tidurnya harus
harus diperhatiin juga. Buat kalian insomnia club, termasuk Ata juga, yuk sama-sama kita belajar bagaimana kita mengatur hidup kita dengan baik sehingga kita bisa tetap sehat, karena ingat, tubuh kita adalah bait Allah yang sudah Tuhan berikan buat kita. Yang terakhir, poin keempat, yaitu taat melakukan firman Tuhan. Seringkali mungkin kita masih kurang aware sama yang namanya melakukan firman Tuhan. Tapi di masa-masa sulit ini, yuk sama-sama kita taat melakukan firman Tuhan. Sama-sama belajar untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita cuma dengar doang firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi prakteknya kita udah lakuin belum? Ada firman Tuhan juga yang bilang, hormati ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah supaya umurmu panjang. Tapi kita udah lakuin belum? Yuk sama-sama kita belajar melakukan firman Tuhan. Walaupun gak mudah, walaupun kelihatannya sulit, tapi akan jauh lebih sulit ketika kita gak melakukan firman Tuhan. Terakhir dari kakak mau kasih beberapa tips bagaimana kita tetap kuat untuk menghadapi masa-masa virus COVID-19 ini. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik di air mengalir. Buat apa kak? Supaya kuman yang ada di tangan kita itu hilang dan tangan kita bebas dari bakteri atau virus apapun. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, sayur, buah, dan gak makan yang sembarangan tentunya, supaya badan kita tetap sehat, kita tetap bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Yang ketiga, pakai masker. Nah, apalagi udah ada anjuran dari pemerintah bahwa kita harus pakai masker baik yang sehat maupun yang sakit. Jadi pakai masker kemana-mana supaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Yang keempat, hindari kontak langsung dengan hewan. Kalau kalian punya binatang peliharaan harus hati-hati, karena kita nggak pernah tahu virus COVID-19 itu bisa menyerang kepada hewan yang kalian pegang atau kalian miliki di rumah. Yang kelima, tetap tinggal di rumah. Walaupun kalian ngerasa bosan, ngerasa jenuh, tapi please tinggal di rumah. Karena kenapa? Dengan kalian tinggal di rumah dan kalian melakukan physical distancing, itu akan mengurangi penyebaran dari virus COVID-19. Stay safe, stay healthy, dan tetap di rumah aja. Kakak berdoa biar kiranya senantiasa perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, dan kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup materi kita hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan kami dari virus apapun. Kami percaya kami tetap sehat terus di dalam nama Yesus, karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang luar biasa, Kau dokter di atas segala dokter ya Bapak. Saat ini kami berdoa buat setiap tim-tim medis, baik itu dokter, perawat, relawan yang saat ini sedang merawat pasien COVID-19. Kau yang memberkati setiap mereka, lindungi mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, semangat, sukacita yang lebih lagi sehingga mereka boleh dapat merawat setiap pasien COVID-19 dengan baik, dan setiap pasien itu juga Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan beserta mereka, biar mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi dan mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan, setiap virus COVID-19 yang ada di negara kami, khususnya di negara Indonesia Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan cukup bagi kami Tuhan melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa, Kau yang campur tangan Tuhan, selesaikan virus ini Tuhan sesegera mungkin ya Bapa, sehingga kami boleh tetap menjalani setiap kehidupan kami kembali normal Tuhan. Kami boleh bersekolah, kami boleh bekerja ya Bapak, bahkan kami boleh beribadah kembali Tuhan, sehingga setiap situasinya boleh kembali lagi normal ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan setiap materi komsel hari ini. Biar kiranya setiap materi komsel ini boleh dapat menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya sukacita, damai, sejahtera, berkat yang daripada Tuhan dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you for watching. Tuhan Yesus memberkati.